Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Keesokan harinya, Jiasin dan Dylan sudah akan berangkat, dengan diantar sang ibu. Sebelum pergi, Jiasin menitipkan sebuah dokumen pada ibunya untuk Si. Ketika Jiasin mulai beranjak pergi, tiba-tiba Si ada di sana. Bahkan ia langsung berlari mengejar mobil itu. Namun ia gagal, sampai membuat dirinya terjatuh. Si pun semakin merasa bersedih, karena Jiasin tega meninggalkannya. Tak berselang lama kemudian, ibu Jiasin menghampiri Si untuk memberikan dokumen titipan Jiasin. Melihat isi dokumen itu, ia langsung berkata, jika ia tidak ingin bercerai dari Jiasin. Bahkan ibu Jiasin juga tidak mau memberitahukan kemana Jiasin pergi. Beberapa hari kemudian, akhirnya Dylan dan Jiasin sudah sampai di Hungaria. Dylan terus berusaha mengembalikan semangat Jiasin untuk memulai kehidupan barunya. Bahkan mereka sempat membantu seorang anak laki-laki yang sedang mencari ibunya. Ibu dari anak tersebut mengira jika Dylan adalah suami Jiasin. Di sisi lain Si sedang berada di kamar anaknya. Di sana Si kembali membaca semua surat-surat kecil yang pernah diberikan Jiasin. Karena rindu pada Jiasin, ia pun mendengarkan rekaman suaranya dari sebuah boneka yang ada di sana. Di hari berikutnya, Jiasin dan Dylan sedang mengunjungi art gallery. Di sana ada banyak sekali karya seni yang begitu cantik. Dylan juga menjelaskan secara rinci semua hal yang ada di tempat tersebut. Tak sangka, Jiasin benar-benar terlihat berhasil melupakan kenangan buruknya. Apalagi hubungan Dylan dan Jiasin juga semakin dekat dan akrab. Jiasin pun mulai mengunjungi beberapa tempat yang ada di negara itu, agar ia bisa menyesuaikan dirinya dengan suasana baru. Akhirnya Jiasin pun mendapatkan pekerjaan di sebuah toko bunga. Pada tempat yang berbeda, Anna kembali mengajak Si untuk bertemu. Kali ini ia masih terus memohon agar mereka melanjutkan kembali hubungan yang pernah mereka jalani. Namun Si tetap menolak semua itu, karena di hatinya hanya ada Jiasin seorang. Di sisi lain, Jiasin kembali melihat lukisan di sebuah galeri seni. Tak disangka, di sana ia bertemu dengan Master Long. Namun Jiasin masih belum mengetahui jika pria tua yang sedang mengobrol dengannya adalah Master Long. Dylan menemui Jiasin yang sedang bekerja. Karena ia ingin mengajak Jiasin makan malam bersama seorang temannya. Ajakan itu membuat Jiasin terlihat sangat bahagia. Di malam harinya, Jiasin terkejut. Karena teman yang dimaksud Dylan adalah pria tua yang pernah ia temui di galeri seni. Jiasin pun baru mengetahui jika pria itu adalah Master Long. Mengetahui hal tersebut langsung membuatnya menjadi sangat terkejut. Bahkan Dylan juga meminta agar Master Long menjadikan Jiasin sebagai muridnya. Mengetahui hal itu membuat Jiasin merasa begitu bahagia. Hari-hari pun berlalu begitu cepat,
Si Yi terlihat sedang sibuk dengan pekerjaannya. Saat itu Si Yi sedang mengurus sebuah proyek. Tak disangka, proyek itu adalah proyek yang pernah dikerjakan oleh Jiaxin. Mengetahui hal itu, membuat ia langsung mengingat kenangan indah bersama Jiaxin. Di hari berikutnya, Si Yi pergi ke rumah ibu Jiaxin. Namun kedatangan Si Yi tidak disambut sama sekali oleh ibu Jiaxin. Akhirnya Si Yi hanya meletakkan dokumen yang ia bawa di bawah lubang pintu rumah tersebut. Ternyata Si Yi memberikan surat perceraian, seperti yang diinginkan oleh keluarga Jiaxin. Di malam harinya, Si Yi mulai menulis di buku harian anaknya, menggantikan Jiaxin yang selama ini menulis buku tersebut. Di sisi yang berbeda, Dylan dan Jiaxin meletakkan karya seninya di art gallery. Hal itu sempat membuat Jiaxin tidak menyangka. Namun Jiaxin sudah menyiapkan nama karya seni tersebut menjadi kenang-kenangan. Dan nama itu memiliki makna yang begitu mendalam. Tak lama kemudian, mereka pun makan siang bersama di sebuah restoran. Kali ini Dylan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Jiaxin. Karena sudah 3 tahun Dylan menyimpan perasaannya tersebut. Mengetahui hal itu, membuat Jiaxin tidak menyangka. Namun Jiaxin merasa senang, karena ada seseorang yang benar-benar peduli dan menjaga dirinya. Akan tetapi ia masih belum menerima perasaan Dylan. Dylan juga tidak memaksa Jiaxin untuk memberikan jawaban perihal perasaannya, karena ia akan terus berusaha berjuang mendapatkan perasaan Jiaxin. Saat itu Jiaxin sudah menjadi asisten Master Long. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, Jiaxin berhasil mengubah dirinya menjadi gadis yang begitu cantik. Ia juga mengubah namanya menjadi Elini. Jiaxin mengantarkan Master Long untuk menghadiri seminar. Sesampainya di sana, mereka langsung bertemu dengan Dylan. Dylan sempat memberitahu Jiaxin jika ada banyak orang yang sangat tertarik dengan karya seni yang dibuat olehnya. Di sisi lain, Si Yi baru saja sampai di hotel yang ada di Hungaria. Kedatangannya di negara itu karena ia akan mengurus beberapa pekerjaan. Si Yi juga sempat berkunjung ke art gallery. Di sana ia ingin membeli oleh-oleh untuk neneknya, namun tak disengaja ia melihat karya seni ciptaan Jiaxin. Karya seni itu langsung membuat ia mengingat kenangannya bersama Jiaxin. Ia juga merasakan makna yang mendalam dari karya seni tersebut. Akhirnya ia pun ingin membeli karya seni itu. Akan tetapi pegawai yang ada di sana harus mengabari pemiliknya terlebih dahulu. Tak disangka hal tersebut membuat Si Yi dan Jiaxin kembali berbicara, walaupun hanya lewat telepon. Namun mereka masih tidak mengenali suara satu sama lainnya. Bahkan Jiaxin sendiri yang akan mengantarkan karya seni tersebut untuk Si Yi sebagai ucapan rasa terima kasih. Berkat pujian dan dukungan yang Si Yi untuknya, kemudian Jiaxin pun segera menemui Si Yi di alamat yang ia berikan. Tetapi setelah menunggu lama, Jiaxin tetap tidak bertemu dengan Si Yi. Karena ternyata ia sedang bertemu dengan seorang kliennya. Akhirnya Jiaxin hanya menitipkan sebuah surat di resepsionis hotel tersebut. Namun ketika ia ingin pergi dari sana, ternyata Si Yi sudah kembali. Tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan satu sama lainnya. Si Yi hanya mendapatkan sebuah surat dari Jiaxin. Ketika membaca surat tersebut, ia baru mengetahui jika pencipta karya seni itu adalah Jiaxin. Mengetahui hal tersebut,
ia langsung berusaha mencari keberadaan Jiasin. Di sisi lain, Jiasin dan Dylan sedang berada di sebuah restoran. Tak berselang lama, Si Yi pun juga ada di sana. Tak disangka, saat itu Si Yi melihat Dylan dan Jiasin berdansa, bahkan Dylan juga kembali meminta agar Jiasin menjadi pacarnya. Melihat hal tersebut, membuat Si Yi menjadi sangat cemburu. Ketika Dylan pergi, Si Yi langsung menggantikan posisi Dylan, sehingga membuat Jiasin merasa begitu kesal. Karena ia mengira jika laki-laki bertopeng itu adalah laki-laki hidung belang. Karena ia masih tidak mengetahui bahwa laki-laki yang ada di hadapannya adalah Si Yi. Jiasin pun bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Si Yi masih terus mengikuti Jiasin. Melihat perubahan Jiasin, membuat Si Yi sangat terkejut. Apalagi Jiasin sempat menyemprotkan sesuatu pada Si Yi. Akhirnya Jiasin pergi meninggalkannya. Saat Si Yi kembali ke hotel, ia langsung menceritakan semua itu pada Anson. Mengetahui hal tersebut, membuat Anson menjadi sangat terkejut. Si Yi juga masih tidak bisa menyadari perasaannya sendiri. Apakah ia cemburu atau tidak terima dengan perubahan Jiasin, karena Jiasin bisa hidup lebih baik tanpa dirinya. Keesokan harinya, Si Yi meminta tolong pegawai art galeri untuk membuatkan janji temu dengan Jiasin di alamat yang sudah ia tentukan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Jiasin pun ada di sana, namun ia tidak bisa menemukan orang yang mengajaknya bertemu. Ternyata Si Yi sengaja tidak menemuinya, karena ia hanya menitipkan bunga dan sebuah surat pada seorang penjual bunga. Si Yi masih belum ingin memberitahu siapa dirinya. Ketika Si Yi sudah memutari sebuah monumen, ternyata Jiasin juga ada di sana. Jiasin berada tepat di belakang Si Yi, sempat mengira bahwa Si Yi adalah laki-laki brengsek yang ia temui di restoran kemarin, sehingga membuatnya ingin memberikan pelajaran. Mendengar suara Jiasin, membuat Si Yi membalikkan badannya. Jiasin pun menjadi begitu terkejut dengan keberadaan Si Yi, sehingga ia pun terjatuh dari tangga. Akhirnya Jiasin pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan selesai, Jiasin kembali melihat Si Yi yang sedang mengurus biaya rumah sakit. Jiasin benar-benar merasa sangat heran, mengapa Si Yi bisa ada di Hungaria. Lalu Jiasin pun segera beranjak pergi. Namun Si Yi malah terus mengikutinya, bahkan Jiasin tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Si Yi. Sikap Jiasin benar-benar membuat Si Yi sangat heran. Apalagi ia tidak mempedulikan bagaimana kehidupan dirinya selama ini. Si Yi sengaja masuk ke dalam taksi yang Jiasin tumpangi. Si Yi juga tidak peduli, walaupun Jiasin merasa kesal akan tingkahnya. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai di gedung rumah Jiasin. Melihat kondisi kaki Jiasin yang masih sakit, membuat Si Yi langsung menggendongnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, Jiasin terus saja meminta agar Si Yi segera pergi. Akan tetapi Si Yi tidak mendengarkan hal tersebut. Mengetahui Jiasin kelaparan, membuat Si Yi segera membuat mie untuknya. Ia pun memberitahu Jiasin tentang perkembangan perusahaan. Karena selama 3 tahun ini, sudah banyak hal yang ia lalui, terutama menjalankan proyek yang pernah Jiasin sarankan. Mendengar semua itu, membuat Jiasin menanyakan kabar sang nenek dan bibi Si Yi. Karena Jiasin memang terlihat begitu merindukan mereka berdua. Setelah itu,
Si Yi pun mulai membicarakan kesalahpahaman hubungan mereka. Akan tetapi, Jiasin benar-benar sangat membenci Si Yi, karena semua kesalahan yang ia lakukan. Kebencian dan kemarahan Jiasin hanya bisa membuat Si Yi terdiam. Dan akhirnya, Si Yi pun pergi dari sana, dengan perasaan yang begitu sedih. Di sisi lain, Master Long sedang menemui nenek Si Yi. Ternyata mereka berdua mengenal satu sama lainnya, dengan begitu baik. Ketika sedang mengobrol, Master Long tidak sengaja memperlihatkan bahwa ia mengenal Jiasin. Hal itu membuat nenek Si Yi langsung curiga, jika Master Long mengetahui keberadaan Jiasin. Akhirnya mereka pun menugaskan Si Yi dan Jiasin untuk mengurus kerjasama pembuatan kotak sabun. Produk perusahaan Si Yi. Namun saat itu, Si Yi dan Jiasin masih belum mengetahui jika mereka berdualah yang akan menjadi rekan kerja. Keesokan harinya, Si Yi pun menemui Jiasin. Mereka sama-sama terkejut, karena mereka harus kembali bertemu, karena urusan pekerjaan. Akhirnya Si Yi pun kembali menemui Jiasin, untuk meminta kontaknya, karena mereka akan sering berhubungan. Membicarakan pekerjaan, mau tidak mau, Jiasin terpaksa menuruti Si Yi. Kemudian ketika Jiasin berada di rumah, ia dihubungi oleh Siki. Kali ini Siki begitu kesal padanya, karena Jiasin tega meninggalkannya. Namun hubungan mereka tetap berjalan dengan baik. Di saat yang bersamaan, Si Yi juga menghubungi Anson untuk menceritakan apa yang terjadi. Jiasin mulai membuat desain kotak sabun, akan tetapi ia selalu gagal, karena ia terus-menerus mengingat kenangan buruk ketika ia kehilangan anaknya. Hal tersebut langsung membuat Jiasin menghubungi Dylan, dan ia melampiaskan semua yang ia rasakan. Mengetahui perasaan Jiasin, Dylan segera menemui Si Yi. Kali ini Dylan meminta agar Si Yi tidak terus mengganggu hidup Jiasin. Namun Si Yi tidak mempedulikan perkataan Dylan, kecuali Jiasin sendirilah yang meminta hal itu padanya, sebab Si Yi akan menghargai keputusan Jiasin. Mengetahui kondisi Jiasin, Dylan langsung menenangkan Jiasin. Ia juga terus memberikan semangat padanya, sampai ia kembali tersenyum. Keesokan harinya, Dylan mengajak Jiasin pergi untuk mencari inspirasi. Tak disangka, ajakan Dylan itu benar-benar membuat Jiasin mendapatkan inspirasi. Mereka juga bertemu dengan bayi laki-laki. Pertemuan itu membuat Jiasin terlihat sangat bahagia. Namun ia juga merasa sedih, karena ia kembali mengingat anaknya, yang sudah pergi lebih dulu. Di sisi lain, Si Yi sedang sibuk dengan pekerjaannya. Hal yang sama juga dilakukan Anna, sebab Anna sudah membuka kelas balet untuk anak-anak. Keesokan harinya, Jiasin berhasil menyelesaikan desain kotak sabun buatannya. Hal itu membuat Si Yi langsung memberikan komentar, namun komentar Si Yi sangatlah pedas, sampai membuat Jiasin merasa kesal. Si Yi pun mengajak Jiasin untuk membicarakan pekerjaan itu di sebuah restoran. Sesampainya di sana, Si Yi langsung memuji perubahan Jiasin, ia juga memberikan beberapa masukan padanya tentang desain kotak sabun warisan milik perusahaannya. Saran tersebut membuat Jiasin langsung membuat ulang desain tersebut. Tanpa ia disadari, ia menerima setiap suapan makanan yang Si Yi berikan untuknya. Jiasin juga memberikan perhatiannya pada Si Yi, ketika melihat Si Yi yang terus batuk. Kemudian Si Yi kembali meminta
agar Jiasin mengajaknya untuk berjalan-jalan. Kebersamaan mereka membuat Si Yi terus mengambil kesempatan untuk mendekati Jiasin. Namun Jiasin tetap bersikap cuek padanya. Bahkan ketika mereka menaiki kuda, Si Yi pun mengungkapkan keseriusannya. Selama ini pada Jiasin, Si Yi juga tidak bisa melupakan kenangan mereka berdua. Mendengar semua itu, malah membuat Jiasin menjahilinya, dengan mengatakan bahwa Si Yi terlalu kekanak-kanakan. Hal tersebut membuat Si Yi menjadi sangat malu. Lalu ia pun menyelamatkan Jiasin dari taman air yang ada di sana. Hal itu membuat pakaian Si Yi menjadi basah, sehingga ia meminta Jiasin menemaninya membeli pakaian baru. Tak disangka, Jiasin masih mengingat dengan baik ukuran pakaian Si Yi. Setelah selesai, Si Yi meminta agar Jiasin berganti pakaian. Karena mereka akan bertemu dengan manajer Xia. Si Yi membantu memilihkan pakaian untuk Jiasin. Ketika Jiasin sedang berada di ruang ganti, ia begitu kesusahan untuk memasang resleting bajunya. Alhasil Jiasin terpaksa meminta bantuan Si Yi, seperti yang pernah mereka lakukan ketika berada di kapal pesiar. Hal itu membuat Jiasin menjadi sangat gugup. Beberapa saat kemudian, Si Yi dan Jiasin pergi menemui manajer Xia untuk membicarakan desain buatan Jiasin. Namun manajer Xia malah merendahkan perubahan penampilan Jiasin. Dengan santai, Jiasin menjelaskan setiap desainnya. Hal itu membuat Si Yi terlihat begitu mengaguminya. 任何精神，他的意思是父母，这不仅仅是一种期许成的象征。有意思。 Kemudian mereka pun pulang bersama. Di tengah perjalanan, Si Yi mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin bicara dengan Jiasin. Ternyata Jiasin mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Si Yi juga terus memuji perubahan Jiasin, bahkan ia menyadari bahwa orang yang dulu membutuhkannya, sekarang sudah berubah menjadi pribadi yang penuh dengan keberanian. Namun ketika mengetahui jika Si Yi akan kembali ke Shanghai, Jiasin malah terlihat bersedih. Tetapi ia terus menutupi hal tersebut. Hubungan mereka benar-benar dianggap Jiasin hanya sebatas rekan kerja. Namun sebelum pergi, Jiasin sempat mengatakan bahwa ia merasa bersyukur pernah menjadi istri Si Yi. Dan ia juga sudah tidak membenci Si Yi. Ungkapan itu benar-benar membuat Si Yi terlihat begitu sedih. Tiba-tiba saja Jiasin baru menyadari jika ponsel Si Yi masih ada padanya. Hal tersebut membuat Jiasin segera menemui Si Yi di hotel tempat ia menginap. Tak disangka, ternyata Si Yi sedang tidak enak badan. Mengetahui hal itu, membuat Jiasin langsung membantu merawatnya. Namun Si Yi tidak mau salah menganggap perhatian Jiasin, karena ia juga tidak memiliki maksud apapun. Akan tetapi Si Yi malah langsung mencium Jiasin. Bahkan Jiasin pun menyambut ciumannya. Saat itu Jiasin langsung terbangun, karena Si Yi menanyakan, mengapa Jiasin membiarkan ia menciumnya. Ternyata Jiasin beralasan, ingin membuat ia segera sembuh. Si Yi kembali mengatakan, bahwa ia ingin hidup bahagia bersama Jiasin, dan anak mereka. Harapan Jiasin beberapa tahun lalu juga sama dengan harapannya. Mendengar semua itu, membuat Jiasin langsung berontak, dan ia pun langsung menangis, karena ia baru mengetahui semua hal yang Si Yi rasakan. Selama beberapa tahun ini, Si Yi sedang ingin menemui Si Yi.
Hal tersebut membuat Jiaxin langsung pergi, meninggalkan Si. Jiaxin juga mendapatkan pesan dari Dylan saat ia berada di depan lift. Kebaikan Dylan membuat dirinya kembali merasa sangat bersalah. Sementara itu, akhirnya Anna menemui Si di kamarnya. Kali ini Anna langsung merawat Si karena mengetahui Si sedang sakit. Namun Anna terus saja tidak ingin mendengar perkataan Si, yang ingin memintanya berhenti mendekati dirinya. Di sisi lain, Jiaxin pergi untuk bertemu dengan Dylan. Kali ini, ia melampiaskan semua yang ia rasakan. Bahkan Jiaxin berpikir, jika dirinya terlalu bodoh, karena ia tidak bisa benar-benar melepaskan Si, padahal ternyata Anna dan Si masih saling berhubungan. Mengetahui semua itu, membuat Dylan langsung menenangkannya. Ia menjelaskan, jika Jiaxin tidak perlu merasakan penderitaan yang sama. Oleh sebab itu, Dylan memintanya kembali pergi menjauh, agar ia benar-benar tidak merasakan kepahitan yang sama, untuk kesekian kalinya. Keesokan harinya, Anna terus menunggu bahwa mereka tidak akan kembali bersama. Akhirnya Si berhasil menemui Jiaxin di rumah Master Long. Melihat keberadaan Jiaxin, membuat Si langsung protes, sebab Si ingin mereka